Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang cukup spesial karena perusahaan yang satu ini bergerak di bidang yang sangat dibutuhkan oleh para turis ya. Saya belum pernah memakainya sih, cuman saya melihat memang banyak sekali daripada selebritis, bahkan banyak pengusaha. Kalau mereka jalan-jalan ke luar negeri, mereka biasanya bawa ini. Ya, ini apa kayak wifi portable lah ya. Jadi bisa dibawa kemana-mana dan juga bisa dihubungkan dengan berbagai perangkat. Jadi juga sangat tahan baterai, tahan lama ya baterainya lah ya. Jadi nggak harus pakai HP menjadi hotspot, nanti itu HP-nya cepat habis baterainya ya. Saya sering melihat kasus itu sih. Biasanya koko saya kan dia pernah bawa kami jalan-jalan kan. Dia kan pakai HP-nya karena dia ada internetnya, jadi dia hotspot kepada kami dan itu baterainya cepat habis banget kan, jadi kurang efisien ya. Tapi dengan ada wifi portable atau untuk perusahaan yang akan kita bahas ini, merek wifi portable-nya yakni adalah Passport ya. Ini sangat mempermudah karena bisa bertahan 12 jam daripada wifi portable-nya ini, dan juga bisa dijangkau sampai 10 perangkat ya, ada beberapa produknya ya. Jadi sangat mempermudah hidup kita kalau kita mau berwisata kemana-mana, bawa aja ini. Dan juga jarak daripada jangkauan ini juga cukup jauh ya, sekitar 10 meter gitulah ya. Kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang penyedia wifi portable ini, yakni adalah Yellow Integra Datanet Tbk dengan kode emiten YELO ya. Hari ini termasuk dalam salah satu top gainer sih, jadi lumayan menarik, makanya saya bahas. Jadi seperti tadi yang saya bilang, mereka bergerak di bidang penyedia internet portable ya, atau bisa kita sebut sebagai MiFi ya, bukan WiFi loh, tapi MiFi. Apa sih kepanjangan daripada MiFi? Yakni ada banyak sekali ya, ada yang menyebutnya mini WiFi, ada lagi yang menyebutnya apa ya, kayak wifi portable gitulah ya. Jadi begitulah tentang MiFi yang dijalani oleh Yellow ini ya. Bisnis yang satu ini sebenarnya cukup menarik, cuman saya lihat mungkin lagi terdampak banget dengan pandemi COVID-19 ini ya, karena kegiatan turis dan pariwisata itu terhantam banget, termasuk dari Yellow ini ya, pastinya akan terhantam cukup parah banget karena mereka bergerak di bidang ini ya, disokong oleh bisnis yang satu ini. Kalau misalnya pariwisata itu lagi di stop atau lagi berkurang, maka otomatis kinerja daripada Yellow ini juga pasti sangat terdampak ya. Saya pernah melihat saham Yellow ini bahkan sampai bertengger di harga Rp50 atau alias udah mentok banget lah ke bawah, dan juga itu keuangannya juga sangat kurang sehat sih ya. Begitulah, karena bidang yang mereka tekuni ini sangat bergantung pada bidang pariwisata ya. Ada berbagai jenis paket yang mereka tawarkan di sini. Kita dapat lihat ada WiFi booster. Ini kayaknya yang untuk WiFi portable yang ada di Indonesia, makanya harganya kita lihat sebenarnya cukup murah ya. Harga 20.000 dapat 1 GB untuk 5 hari loh. Ini kayak apa, pakai internet kita yang ada di Indonesia. Jadi nggak terlihat perbedaan antara WiFi portable dengan paket internet kita ya. Kalau kita lihat di sini yang Passport WiFi ini yang mahal, ini yang unlimited, ini sehari 99.000, jadi cukup mahal ya. Kita aja sebulan pikir-pikir tuh harga paket 99.000, apalagi yang sehari. Tapi kalau kita udah jalan-jalan ke luar negeri, itu semuanya worth it sih kalau kita mau menikmati benar-benar 100% tentang sensasi kita berwisata ke luar negeri ya. Nah, ini ada paket yang 8 hari 320.000 ya, pokoknya mahal-mahal deh kalau udah sampai ke luar negeri ya. Jadi itulah paket-paket yang ditawarkan oleh Yellow ini ya. Sebenarnya kalau sebelum pandemi itu pun, kalau wisatanya lagi banyak, seharusnya Yellow ini cuannya cukup besar ya, karena ini cukup dibutuhkan, sangat mempermudah, sama seperti ini ya. Jadi saya ada coba rental di sini, sewa WiFi di Australia unlimited, cuma 1 device ya, 1 hari, 2 hari sih sebenarnya. Jadi gini, biaya sewanya 99.000, kalau 2 hari itu 198. Lalu ada lagi deposit, ini kayak apa ya,
kita kan pinjam device-nya, wifi portable-nya untuk dibawa kemana-mana. Jadi untuk asuransinya yaitu pakai deposit ini. Jadi kita jaminan lah gitu istilahnya ya. Kalau misalnya barangnya tidak rusak ya nanti uangnya dikembalikan kepada kita dengan transfer bank. Tapi kalau misalnya barangnya kita nggak sengaja nih rusak atau apa gimana kan, maka pakai deposit inilah untuk membayar biaya perbaikan alat yang rusak itu ya. Jadi inilah beberapa deskripsinya ke internet 4G unlimited di Australia ya. Lalu ada lagi modem untuk hingga 5 perangkat radius sekitar 10 meter dengan kekuatan baterai bertahan hingga 12 jam ya. Lalu ada deposit 500.000 per modem ya, yang akan dikembalikan melalui bank transfer dalam waktu 3 hari kalau modem bisa dikembalikan. Lalu ada satu set modem itu ada modem 4G, USB charger, USB cable, pouch, dan power bank jika stok tersedia ya. Jadi power bank ini bonus. Sewa modem Wi-Fi 4G Passport Australia kamu sekarang. Jadi gitu teman-teman ya. Lalu sekarang kita akan melihat kinerja daripada Yellow ini. Ya, kalau misalnya lumayan merah itu jangan terkejut lagi teman-teman ya. Kita lihat dulu porsi masyarakatnya sebesar 43% dengan pemegang saham di atas 10% cuman PT Artalindo ya. Kita coba cari PT Artalindo Semesta Nusantara. Lalu kita masukkan news. BD right issue akuisisi. Lalu right issue kayaknya kebanyakan right issue sih. Pendapatan naik right issue. Oke, jadi kebanyakan kabar tentang right issue ya Yellow ini ya. Karena memang mencoba untuk bangkit karena kayaknya pandemi ya, kita doakan lah, kita doakan supaya dapat cepat terkendali ya. Kalau saya lihat sih mulai terkendali sih. Jadi sepertinya mereka lagi mencari dana untuk dapat ekspansif supaya dapat membalikan kondisi yang rugi menjadi laba ya. Kita akan lihat di sini ya, tahun 2020 parah banget, minus sampai 106 rupiah. Wow, besar banget. Tahun 2021 pun minus 69 rupiah ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih ada cuan 8 rupiah, 3 rupiah, tapi tahun-tahun kemarin pandemi memang sangat menghantam bisnis Yellow ini. Terbukti fundamentalnya rugi terus dengan valuasinya per minus, PBV-nya 2,3, marginnya udah jangan dilihat lagi, pasti minus dengan cash ratio 0%, kurang rasionya juga cuma 39%. Sangat kasihan banget sih keuangannya sih. Lalu kita lihat di bidang turnover-nya sebesar 79 miliar. Karena hari ini ada naik 9% harga sahamnya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Yellow ini sebenarnya perusahaan yang kurang menarik ya untuk sekarang ya. Jadi untuk sementara skip dulu untuk saham ini ya teman-teman ya. Demikian tentang Yellow, penyedia Wi-Fi portable yang harusnya bisa cuan kalau misalnya nggak ada pandemi yang membuat kegiatan pariwisata stop ya. Jadi masih mencoba untuk bangkit sih, karena pariwisata juga mulai sedikit demi sedikit mulai dinormalkan, mulai dibuka kembali, meskipun harus bertahap-tahap ya. Jadi demikian perjuangan Yellow juga harus bertahap-tahap. Demikian tentang Yellow, perusahaan Wi-Fi portable, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.